Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah saja, dan kita senantiasa memuji hanya kepada Allah saja. Sahabat dakwah SMK Walang Jaya yang dirahmati Allah, jelas bicara segala puji hanya milik Allah saja, dan kita senantiasa hanya memuji kepada Allah saja. Dalam surat Al-Fatihah disampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surat ini jelas, di mana surat yang kita selalu bacakan dalam sholat kita, yang senantiasa kita bacakan dalam ibadah kita. 17 rakaat dalam satu hari kita selalu baca surat ini. Bagian daripada bukti kita harus memuji hanya kepada Allah saja. Maka ketika ada seseorang yang berlebihan dipuji oleh sesama manusia, sesungguhnya ini sebuah kesalahan besar. Manusia memuji sesama manusianya, padahal segala puji hanya milik Allah. Hari ini banyak terjadi, maaf, ketika seseorang begitu senangnya, ngefans, begitu gandrungnya dengan seseorang lagi, antara manusia dengan manusia, begitu memujinya kepada seorang artis, begitu memujinya kepada seorang pemain bola dan lain-lain. Hati-hati, maaf, ini bagian daripada kesalahan yang terkadang tidak sadar kita lakukan. Ingat, innal hamdalillahi wahdahu. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, dan Allah saja yang senantiasa kita puji. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Kembali disampaikan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa nasta'inuhu, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hati-hati, maaf, hari ini banyak manusia yang meminta pertolongan pun hanya kepada manusia. Ketergantungan dirinya kepada seorang manusia. Sesungguhnya kita harus menggantungkan segala hidup kita hanya kepada Allah, karena Allah memiliki segalanya. Wa nastaghfiruh, dan juga meminta ampunan hanya kepada Allah saja. Jelas dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak memberikan ampunan dan rahmat kepada hamba, ya Allah, maka kami adalah bagian orang-orang yang rugi. Jadi ketika kita tidak mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah orang-orang yang begitu rugi. Karena yang maha memberikan ampunan dan rahmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan hanya kepada Allah lah kita minta perlindungan satu-satunya dari apa? Dari hawa nafsu kita yang buruk. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Para sahabat dakwah SMK Walang Jaya, hari ini bulan suci Ramadan, di mana kita harus bisa menahan diri, meminta perlindungan Allah agar kita bisa menahan diri dari hawa nafsu kita yang buruk, dari perbuatan kita yang buruk. Wa min sayyiati a'malina, ketika dua perbuatan ini ada dalam diri kita, maka demi Allah, puasa Ramadan kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, hanya kepada Allah satu-satunya kita meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kita meminta perlindungan hanya kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Maka jelas, musuh kita jelas, syaitan terkutuk. Dia tidak akan ridha ketika manusia mengikuti jalan Allah. Maka terus menggoda manusia masuk dalam qalbu kita, hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita buruk, dan masuk dalam pikiran kita agar segala perbuatan kita buruk, agar kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Subhanallah min dzalik. Sahabat dakwah SMK Walang Jaya, jelas dalam doa tadi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah satu-satunya
dari hawa nafsu kita yang buruk dan perbuatan kita yang buruk. Ma yahdillahu fala mudhillalah. Ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, begitu mencintai Allah, selalu ingat kepada Allah, maka ketika dia tinggal dimanapun berada di tempat yang begitu buruk sekalipun, tidak akan mampu tempat tersebut membuat orang yang sudah mendapatkan hidayah menjadi tersesat. Wa may yudilhu fala hadiyalah. Tetapi ketika seseorang sudah jauh dari Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, selalu berbuat maksiat, sekalipun dia memiliki pangkat dan derajat yang begitu tinggi, orang begitu menghormatinya, maka demi Allah, ketika dua perkara itu pun dia miliki, tidak akan mampu membuat hidayah Allah datang kepadanya. Summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan dari perkara yang terakhir yang kita bicarakan. Para sahabat dakwah SMK Kawalang Jaya, semoga apa yang disampaikan menjadi ibrah bagi kita semua. Di bulan suci Ramadan ini kita mampu menahan diri, bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah, dan kita senantiasa taat kepada Allah adalah bagian yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah SMK Kawalang Jaya, semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat buat Al-Fakir dan manfaat buat kita semua. Ila liqa ma'assalama, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.